perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Yang pertama adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi ibu kalian dalam hal ini ibu kemudian ke atas, ibu, nenek dan seterusnya. Wa banatukum, dan anak seterusnya ke bawah, anak, cucu. Wa akhawatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum, saudara perempuan dari ayah, jadi bibi dari ayah. Kemudian wa khalatukum, khala itu adalah bibi perempuan tapi dari pihak ibu, saudara perempuan dari ibu. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Wa banatul akhi, yang pertama tadi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, keponakannya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan dari sesusuan, saudara sesusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan juga ibu dari nisaikum, dari istri kalian, mertua perempuan. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak, ini rabaib itu adalah anak dari istri tapi dari suami yang lain. Allati fi hujurikum, yang ada dalam pengasuhan kalian. Min nisaikum allati dakhaltum bihin, dari istri-istri kalian yang kalian sudah berkumpul dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tapi kalau kalian belum berkumpul dengan mereka maka tidak apa-apa. Wa halailu abnaikum alladina min aslabikum, kemudian istri dari anak. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara kecuali yang pernah terjadi pada masa lalu. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di lanjutan ayat berikutnya itu adalah wal muhsanatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum
wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Di ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadi dimulai dari ayat ke-22 nanti sampai 24 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan nikahi perempuan yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali yang sudah berlalu. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah satu perbuatan keji, wa makta, sesuatu yang sangat dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam riwayat mereka berkeinginan untuk menikahi mantan ibu. Jadi ibu tiri mereka yang sudah ditinggalkan oleh ayah mereka. Di dalam beberapa riwayat di sini dikatakan berkaitan dengan Hisn ibni Abi Qais yang ingin menikahi istri ayahnya yang bernama Qubaisyah. Kemudian juga Fil Aswad ibni Khalaf, Sofwan bin Umayyah, dan Mansur ibnu Mazin. Terutama di sini diriwayatkan berkaitan dengan Ibnu Abi Qais. Dalam riwayat dikatakan tufiya Abu Qais, meninggal Abu Qais, wa kana min salihil ansor, dan beliau termasuk dari kalangan Ansor yang salih. Fa khataba ibnuhu Qais imra'ata abihi, anak dari Abu Qais itu Qais kemudian melamar istri dari ayahnya. Maka kemudian kata dia, inni a'udduka waladan, sungguhnya saya menganggap kamu itu anak, kenapa kamu melamar saya? Walakinni ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astamiruhu, tapi saya akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan konsultasi tentang permasalahan ini. Maka kemudian turunlah ayat yang melarang untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah, yang itu adalah sesuatu yang biasa terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu biasa, walaupun kemudian itu adalah bekas istri ayahnya kan, tapi kemudian dinikahi. Maka ayat ini kemudian menerangkan bahwa istri ayah itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, jangan nikahi perempuan yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian illa ma qad salaf, kecuali yang sudah pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kemudian diharamkan di dalam ayat ini. Makanya kemudian di dalam hal ini dikatakan sebagai an-nikahul maktuh, pernikahan yang dibenci. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu kana fahisyah, bahwa hal yang seperti itu termasuk dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji.
wa maktan, dan juga termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a sabila, dan juga merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dengan adanya ketentuan ini maka diharamkan semua yang dinikahi oleh ayah. Yang kata para ulama, karena di dalam ayat ini menggunakan kata nakaha yang maksudnya itu adalah akad. Sebab nakaha itu maknanya dua. Nakaha itu bisa berarti akadnya, atau bisa berarti hubungan suami dengan istri. Maka yang dimaksud dengan nakaha di dalam ayat ini kata para ulama adalah akad. Jadi siapapun perempuan yang sudah melakukan akad nikah dengan ayahnya, baik sempat melakukan hubungan suami istri ataupun belum, maka dia termasuk kategori perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh anaknya. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi, hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Yang pertama adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi ibu kalian dalam hal ini ibu kemudian ke atas, ibu, nenek dan seterusnya. Wa banatukum, dan anak seterusnya ke bawah, anak, cucu. Wa akhawatukum, saudara perempuan. Wa ammatukum, saudara perempuan dari ayah, jadi bibi dari ayah. Kemudian wa khalatukum, khala itu adalah bibi perempuan tapi dari pihak ibu, saudara perempuan dari ibu. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Wa banatul akhi, yang pertama tadi anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, keponakannya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan dari sesusuan, saudara sesusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan juga ibu dari nisaikum, dari istri kalian, mertua perempuan. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak, ini rabaib itu adalah anak dari istri tapi dari suami yang lain. Allati fi hujurikum, yang ada dalam pengasuhan kalian. Min nisaikum allati dakhaltum bihin, dari istri-istri kalian yang kalian sudah berkumpul dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tapi kalau kalian belum berkumpul dengan mereka maka tidak apa-apa. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, kemudian istri dari anak. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara kecuali yang pernah terjadi pada masa lalu. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di lanjutan ayat berikutnya itu adalah wal muhsanatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang lain. Sehingga di dalam ayat-ayat ini kemudian kita akan mendapatkan beberapa kategori dari
perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ada yang berkaitan dengan persoalan nasab, kekeluargaan, ada yang berkaitan dengan persoalan sesusuan, dan ada yang berkaitan dengan sebab musyaharah, yaitu adanya sebab perkawinan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan wiladah, sebab nasab. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nikahul usul, yaitu al-ummahat wal jaddat. Jadi ke atas itu adalah ibu, nenek, dan lain-lainnya. Termasuk di situ adalah bibi, baik dari saudara perempuan ayah ataupun dari saudara perempuan ibu. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu jelas itu perbedaan antara saudara perempuan ayah dengan saudara perempuan ibu. Kalau saudara perempuan ayah itu adalah ammah, sedangkan saudara perempuan dari ibu itu adalah kholah. Sehingga jelas kalau di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan bibi perempuan, tapi dari pihak ayah atau pihak ibu itu masih perlu penjelasan. Tapi inilah salah satu kelebihan dari bahasa Arab. Jadi ketika disebutkan ammah itu sudah jelas bahwasanya itu adalah saudara perempuan tapi dari pihak ayah. Ketika disebutkan kholah itu sudah jelas saudara perempuan tapi dari pihak ibu, saudara perempuannya ibu. Jadi tidak perlu bertanya lagi apakah saudara perempuannya ayah, apakah saudara perempuannya ibu. Kemudian ke bawah. Ke bawah itu adalah anak dan seterusnya, anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian ke samping, yaitu adalah saudara, baik saudara kandung ataupun juga saudara tiri. Yang penting adalah al-akhawah, saudara perempuan itu diharam untuk dinikahi yang disebabkan oleh nasab, wiladah. Kemudian yang kedua itu adalah kalau dari wiladah ini kata para ulama tahrim mu'abbad, haram selama-lamanya, tidak ada perubahan keharamannya, jadi haram seterusnya. Kemudian yang disebabkan oleh sesuan, jadi disebabkan oleh susuan. Maka kemudian di dalam ayat ini yang memang disebutkan adalah wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, ibu yang menyusui kalian dan saudara perempuan sesusuan. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa yuhramu minar radha'ah, bahwa yang diharamkan dari susuan itu adalah sebagaimana ma yuhramu minal wiladah, sesuai dengan sama-sama seperti halnya yang diharamkan dari sebab kelahiran, dari sebab nasab. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang disebutkan di dalam ayat ini hanya dua, yaitu ibu dan saudara sesusuan, akan tapi penjelasan dari Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini hanyalah sebagian dari keseluruhan. Artinya yang diharamkan itu adalah sebagaimana yang diharamkan pada wiladah karena sebab nasab. Jadi ibu susuan, seterusnya ke atas, kemudian saudara perempuan sesusuan, dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dari wiladah, yaitu bibi perempuan sesusuan, baik kholah ataupun ammah, baik itu adalah saudara perempuan dari ayah sesusuan ataupun dari ibu sesusuan. Kemudian juga
keponakan perempuan dari saudara sesusuan, baik saudara laki-laki ataupun juga saudara perempuan sesusuan. Jadi itu semuanya termasuk kategori yang diharamkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhramu minar radha'a ma yuhramu minal wiladah, bahwa yang diharamkan dari sebab susuan itu adalah sebagaimana yang diharamkan dari sebab kelahiran, dari sebab nasab. Dan ini juga berlaku tahriman mu'abbadan, berlaku keharaman selama-lamanya, tidak ada kemudian berubah menjadi halal. Kemudian yang ketiga itu adalah yang disebabkan oleh adanya perkawinan, sebab perkawinan yang di dalam ayat ini disebutkan. Pertama adalah wa ummahatun nisaikum, ibu mertua. Jadi dari sebab perkawinan kemudian haram mengawini ibu mertua, dan ini termasuk tahriman mu'abbadan juga, ibu mertua. Kemudian yang kedua adalah menantu di sini, wa halailu abnaikum. Jadi menantu, istri dari anak, itu haram juga untuk dinikahi. Kemudian yang disebutkan juga di dalam ayat ini adalah waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak tiri. Jadi anak tiri dari perempuan yang dinikahi. Jadi misalnya menikahi seorang janda, yang janda itu mempunyai anak perempuan dengan suaminya terdahulu. Kalau sudah berkumpul dengan istrinya, maka haram untuk menikahi anak tirinya itu. Tapi misalnya belum berkumpul, walaupun sudah dinikahi tapi belum berkumpul dengan istrinya, kawin dengan janda misalnya, kok tiba-tiba lihat anak tirinya, kok lebih cantik dia itu, tertarik itu. Wah, mumpung belum berkumpul diceraikan, ingin mengawini anak tirinya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah berkumpul dengan ibunya kemudian ingin anaknya juga, maka itu haram. Jadi waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Di dalam ayat ini ada sebutan yang ada di dalam pengasuhan kamu. Namun kata para ulama, ini sesungguhnya mengisyaratkan tentang kebiasaan yang ada pada masyarakat Arab waktu itu. Jadi biasanya anak tiri itu ikut dengan ibunya, maka karena ikut dengan ibunya, ketika menikah lagi dengan lelaki lain, biasanya dia ikut di dalam pengasuhannya, ikut di dalam keluarga itu. Namun bukan berarti kalau kemudian tidak ikut ibu tirinya, tidak ikut ibunya, misalnya dia bersama dengan ayahnya menjadi halal. Enggak, ini kata para ulama karena adanya kebiasaan yang ada pada waktu itu, biasanya ikut ibunya, sehingga ketika ibunya dinikahi dia juga ada di dalam pengasuhan ayah tirinya. Namun bukan berarti menunjukkan bahwa dia ketika tidak ikut ibunya, dia tidak masuk dalam kategori yang ada di dalam ayat ini. Sebab dalam ayat ini allati fi hujurikum, jadi yang ada di dalam pengasuhan kamu. Karena ini adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat Arab. Jadi ini yang disebutkan dengan disebabkan oleh perkawinan anak tiri dari istri yang sudah dikumpuli. Kemudian juga yang disebabkan oleh perkawinan adalah wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salah, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara, kakak dengan adik, kemudian dinikahi semua. Kalau pada masa lalu itu adalah sesuatu yang pernah terjadi.
illa ma qad salaf, dan itu dimaafkan. Tapi setelah turunnya ayat ini maka ketentuan yang seperti itu diharamkan. Artinya menikahi kakaknya misalnya, maka adiknya tidak boleh langsung juga dinikahi, kecuali misalnya kakaknya meninggal dunia, oleh mertuanya diberikan adiknya karena mungkin merasa cocok gitu. Ini kok menantunya menantu idaman ini, kakaknya meninggal dunia diberikan adiknya, itu boleh. Dan itu pernah terjadi. Saya punya teman yang dia dinikahkan dengan kakaknya meninggal dunia, oleh mertuanya kemudian diberikan adiknya. Mungkin cocok karena merasa ini menantu saya, menantu yang baik. Kakaknya meninggal dunia, meninggal. Kalau bercerai ya boleh. Jadi bercerai dengan kakaknya, kawin dengan adiknya. Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan di dalam satu perkawinan kakak dengan adik kemudian dikawini semua. Kemudian di dalam ayat ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang kemudian darinya para ulama memberikan satu kesimpulan bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini juga merupakan sebagian saja. Rasulullah itu juga melarang untuk mengumpulkan antara bibi dengan keponakan. Jadi bibinya dikawini, keponakannya kemudian dikawini. Rasulullah melarang. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa sesungguhnya yang diharamkan berdasarkan ayat ini dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah mengumpulkan dua orang yang ada ikatan mahram kalau laki-laki dengan perempuan. Jadi yang punya ikatan mahram kalau laki-laki dengan perempuan. Ya tadi contohnya adalah mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bibi dengan keponakan. Ini kalau laki-laki perempuan kan masuk hubungan mahram, itu tidak boleh dikawini. Jadi mengumpulkan dua orang yang kalau laki-laki perempuan itu tidak boleh untuk mengkawini, maka dilarang untuk mengumpulkan di dalam satu perkawinan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bibi dengan keponakan. Bisa mungkin yang lainnya, antara cucu dengan neneknya atau dengan saudara dari neneknya. Sebab mungkin saja pada masa sekarang bisa terjadi anaknya menikah, ibunya ayahnya kemudian menikah juga, sehingga kadang ada yang sepantaran itu kan, yang umurnya kadang sebaya, yang memungkinkan terjadi untuk dikumpulkan dalam satu perkawinan. Jadi yang dimaksudkan di sini kata para ulama di dalam tafsir Ibnu Syekh As-Sa'di juga demikian disebutkan bahwa wa anta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perkawinan, itu maksudnya adalah dua orang yang kalau dia adalah laki dan perempuan itu mempunyai hubungan mahram. Karenanya kemudian Rasulullah menyatakan antara bibi dan keponakan itu juga tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan. Bibinya dinikahi, keponakannya dinikahi, itu juga tidak diperbolehkan. Pilih salah satu. Kalau mau bibinya, keponakannya jangan. Kalau mau keponakannya, bibinya jangan. Kalau mau kakaknya, adiknya jangan. Kalau mau adiknya, kakaknya jangan. Kecuali misalnya ada peristiwa-peristiwa tadi, kakaknya meninggal dunia kemudian adiknya dikawinkan oleh mertuanya, itu diperbolehkan. Atau cerai dengan salah satunya. Yang diharamkan adalah mengumpulkan di dalam satu perkawinan. Kemudian wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang masih terikat di dalam perkawinan, istri orang, itu juga tidak boleh untuk dinikahi.
Kalau dinikahi nanti digampar oleh suaminya. Jadi tidak boleh untuk dinikahi selama dia masih terikat dalam perkawinan. Kalau sudah tidak terikat lagi dengan perkawinan, dia bercerai dengan suaminya, sudah lewat dari masa iddahnya, itu boleh. Jadi ini ada yang sifatnya ghairu mu'abbad, yang sifatnya sementara. Jadi ada yang sifatnya sementara. Istri orang itu haram, tapi haramnya sementara. Selama dia masih menjadi istri orang itu haram. Tapi kalau sudah diceraikan lewat dari masa iddahnya, sudah tidak haram lagi. Mengumpulkan dua orang bersaudara, satu itu menjadi haram, tapi keharaman itu kemudian sementara. Ketika kakaknya meninggal dunia, adiknya itu boleh untuk dinikahi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa kemudian ada pengharaman terhadap beberapa kategori perempuan yang di dalam ayat ini banyak berkaitan dengan persoalan wiladah? Ada penelitian yang sangat menarik. Di dalam ilmu biologi itu diisyaratkan bahwa semakin dekat hubungan, maka sesungguhnya nanti yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan itu semakin tidak baik. Jadi ada gen-gen yang sifatnya dominan, ada gen yang sifatnya represif. Yang saya pelajari itu semakin dekat hubungan darah itu. Apalagi di sini yang disebutkan itu adalah saudara itu kan, dekat sekali hubungannya. Dalam ilmu biologi itu kemungkinan untuk mendapatkan keturunan yang sangat baik itu sangat kecil, 1001. Jadi kalau memang benar-benar mendapatkan keturunan yang baik itu benar-benar sangat baik. Akan tapi yang paling banyak itu adalah mendapatkan sifat-sifat represif. Jadi yang timbul itu adalah sifat-sifat lemah yang muncul ketika pernikahannya itu terlalu dekat. Yang di dalam ayat ini disebutkan adalah hubungan yang saudara itu. Sehingga di dalam hadis, di dalam ayat ini kemudian semakin dekat hubungan itu memang semakin tidak baik. Sepupu sesungguhnya kalau dari ilmu biologi itu masih kurang baik juga, karena hubungannya itu masih dekat. Apalagi kalau sepupunya itu hasil dari ayah yang bersaudara, sama-sama ayah. Ayah dan ibu bersaudara itu juga tidak baik gitu. Dan saya mengamati dari famili saya sendiri itu yang ada beberapa yang menikahi sepupunya, ternyata memang ada di antara mereka yang keturunannya mempunyai sifat represif itu, kurang baik gitu. Dan itu memang dari ilmu biologi, hasil penelitian juga menunjukkan hal tersebut. Artinya memang dari ayat ini sesungguhnya yang dianjurkan adalah untuk menikahi perempuan yang agak jauh kerabatnya. Jadi yang agak jauh kerabatnya, yang di dalamnya sesungguhnya ada banyak hikmah. Di antaranya adalah untuk menimbulkan sifat-sifat dominan, sifat-sifat yang bagus itu yang diharapkan tumbuh. Dan yang kedua, ketika menikahi orang yang jauh itu, maka itu akan memperluas kekerabatan. Sebab kalau misalnya menikahi sepupunya misalnya, ya kerabatnya itu saja itu kan, nggak berkembang. Tapi kalau misalnya yang dari Sumeneb menikahi jauh misalnya di Surabaya, maka ketika ke Surabaya dia mempunyai kerabat di sana. Tapi kalau misalnya satu kampung, ya kerabatnya hanya satu kampung itu juga. Dan ini sesungguhnya di dalam Al-Quran, lita'arafu itu adalah satu hal supaya kita saling mengenal. Dan salah satunya adalah memang adalah ketika menikahi perempuan yang agak jauh kekerabatannya, karena itu akan menambah kerabat, supaya kerabatnya itu tidak berputar-putar dalam satu nasab. Itu sesungguhnya diantara hikmah
dari pengharaman itu. Di samping adanya tadi dari ilmu biologi, semakin dekat hubungan maka sesungguhnya akan semakin menimbulkan sifat represif, sifat-sifat yang kurang baik yang timbul dari anak keturunan yang lemah ataupun yang lainnya. Tapi semakin jauh maka diharapkan sifat-sifat yang timbul itu adalah sifat-sifat yang dominan, sifat-sifat yang bagus. Hadirin ya rahmatullah. Ya, silakan. Iya, kenapa? Terus kenapa kemudian belakangan setelah perkembangan manusia dikatakan bahwa pernikahan di antara saudara atau sepupu atau seterusnya yang dihalalkan itu masih kemudian membawa dampak yang kurang baik bagi manusia. Jika bahkan asal usul manusia itu dari Adam, Qabil dan Habil itu dinikahkan silang dengan saudara. Tapi kita semua keturunan. Iya, dinikahkan silang karena memang tidak ada lagi yang dinikahi waktu itu. Maka kemudian diberikan aturan itu. Aturannya ya kalau kita lihat ini kan saudara kembar laki-laki perempuan itu. Qabil dengan Iklimah lahirnya kembar, kemudian Habil dengan Labudha lahirnya kembar. Nah, aturan yang kemudian diberikan adalah kawinnya jangan dengan saudara kembarnya. Jadi yang agak jauh ya dengan saudara kembar dari saudaranya. Maksud saya kalau genetik ini dari bapak dan ibu yang sama. Ini kalau secara genetik itu dari bapak dan ibu yang sama, kemudian memberikan keturunan sampai kepada kita ini. Terus kenapa sekarang bahwa dari penelitian itu timbul kesimpulan bahwa ternyata bahwa pernikahan ada kaitannya dengan saudara itu bisa menimbulkan kemungkinan yang kurang bagus gitu. Kalau dari hasil penelitian, ya begitulah memang hasil penelitiannya. Hasil penelitian. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin dekat itu kurang baik. Ada satu kemungkinan dalam ilmu biologi itu. Ada kemungkinan sifat-sifat yang timbul itu semuanya sangat baik gitu. Jadi semuanya sangat baik, tapi itu 1 dibanding 1000 itu di dalam ilmu biologi. Jadi kalau memang berkumpul sangat baik, pintar, kuat, semuanya itu terkumpul. Akan tapi hal yang seperti itu sangat jarang. Artinya dari 1000 kelahiran kemungkinan hanya 1 itu. Maka kemudian menghindari supaya sifat represif yang timbul ini dalam ilmu biologi kemudian memang disarankan supaya pernikahannya jauh. Nah, kita hubungkan dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat ini yang diharamkan itu hanya saudara itu kan. Saudara seperempuan, bibi dan lain-lainnya. Kalau sepupu tidak ada pengharaman gitu. Cuma kalau dihubungkan dengan ilmu biologi tadi, maka sesungguhnya memang dianjurkan supaya jangan terlalu dekat. Jadi jangan terlalu dekat. Kalaupun misalnya kerabat, ya mungkin 2 pupu atau 3 pupu itu sudah agak jauh kalau mau didekatkan lagi. Tapi kalau sepupu itu hubungannya masih juga cukup dekat, walaupun di dalam agama itu tidak masuk kategori yang diharamkan. Akan tetapi dari penelitian dari ilmu biologi itu kemungkinan sifat represif itu juga masih sering muncul, walaupun sekali lagi bukan sesuatu yang pasti. Jadi bukan sesuatu yang pasti. Kalau dalam agama yang jelas itu hanya saudara itu. Saudara perempuan itu yang diharamkan. Kemudian bibi, ponakan, jadi itu yang diharamkan. Yang lain yang tidak disebutkan di dalam ayat ini itu boleh, sepupu itu boleh. Cuma kalau dihubungkan dengan ilmu biologi disarankan supaya menghindari yang dekat seperti itu. Yang agak jauh lah, 2 pupu atau 3 pupu itu sudah agak jauh karena sudah ada cantolan dari yang lainnya, itu yang dimaksudkan.
Dan di dalam ayat ini kemudian kan ada ungkapan illa ma qad salaf. Di masa lalu itu ada hal-hal yang pernah diperbolehkan, mengumpulkan dua perempuan bersaudara misalnya. Kemudian pernah terjadi juga mengawini istri dari bapak, maka yang seperti itu dimaafkan. Tapi dengan turunnya ayat-ayat ini, maka ketentuan-ketentuan yang dulu pernah boleh itu kemudian diharamkan. Itu yang dimaksudkan. Saya kira mungkin sudah cukup. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.